Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and low. Dude, don't let him in, no, I said kick him out again. Free, don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwina Lesius Devi Munte, mahasiswa PGSD Unimas semester 4. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ros Maria Stella Tuera, SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai air dan manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi IPA yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu air dan kegunaannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Air adalah sumber daya alam yang sangat berharga. Meskipun sering kita temui dan gunakan setiap hari, kadang kita lupa betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Yuk kita pelajari lebih dalam bersama-sama. Apa itu air? Air adalah zat cair yang menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Air terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen, yang membentuk senyawa H2O. Meskipun terlihat sederhana, air memiliki peran yang sangat kompleks dalam ekosistem dan kehidupan makhluk hidup. Nah, apakah kamu tahu di sini air memiliki sifat-sifat khas seperti tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa, dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang terendah, dan beserta dapat melarutkan banyak zat, karena itu disebut pelarut universal. Selanjutnya, bentuk dan siklus air di alam. Air dapat berubah bentuk menjadi, yang pertama, cair seperti air hujan dan air sungai. Yang kedua, padat seperti es dan salju. Yang ketiga, gas seperti uap. Perubahan bentuk air ini terjadi karena adanya siklus air atau yang sering disebut siklus hidrologi, yaitu yang pertama evaporasi, penguapan air dari laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Yang kedua, kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Yang ketiga, presipitasi, turunnya air dari awan dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Selanjutnya, yang keempat, yaitu infiltrasi atau runoff. Air masuk ke dalam tanah dan mengalir ke sungai, danau, dan kembali ke laut. Siklus ini terjadi secara alami dan berulang-ulang, menjaga ketersediaan air di dalam. Selanjutnya, sumber-sumber air. Beberapa sumber air yang bisa digunakan manusia antara lain air hujan, air sungai dan danau, air tanah atau air sumur dan mata air laut, meskipun tidak bisa langsung dikonsumsi karena mengandung garam. Namun, tidak semua air layak digunakan. Air yang bisa diminum harus lebih bersih, jernih, dan bebas dari zat berbahaya. Selanjutnya, kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Air sangat penting untuk berbagai aktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berikut adalah beberapa kegunaan air. Bagi manusia, untuk minum dan menjaga kesehatan tubuh, untuk mandi, mencuci, kebersihan, untuk memasak, untuk pertanian dan irigasi, untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTA, dan untuk industri dan pabrik. Bagi hewan, digunakan untuk minum, mandi, dan mendinginkan tubuh, dan sebagai habitat, contohnya ikan, katak, dan buaya hidup di air. Selanjutnya, bagi tumbuhan, digunakan dalam proses fotosintesis, menjaga kelembapan tanah, dan mengangkut zat hara dari akar ke daun. Apakah kamu tahu pentingnya air bagi kehidupan? Air adalah komponen utama dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Sekitar 60-70% tubuh manusia terdiri dari air. Kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan organ, bahkan kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak ada air, kita tidak bisa mandi atau mencuci, tanaman akan layu dan mati, dan hewan kehausan. Beserta kita tidak bisa makan karena tidak bisa memasak dan menanam. Air juga menjaga suhu lingkungan, membantu proses metabolisme, dan mengangkat bagian dari keseimbangan alam. Jadi, tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Apakah kamu tahu cara menjaga dan menghemat air? Karena air sangat penting, kita wajib menjaganya. Berikut beberapa cara. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai.
2. Menghemat air saat mandi, mencuci, atau menyiram tanaman. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, menanam pohon untuk menjaga resapan air. Yang kelima, tidak mencemari sumber air dengan limbah atau bahan kimia. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang air dan kegunaannya serta pentingnya air bagi kehidupan. Mulai sekarang, mari kita hargai setiap tetes air yang kita gunakan karena air bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan juga. Ingat ya, air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.